Apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai leukemia pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Mururul Aisy, SPAK. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Aisy yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Alhamdulillah, pasti kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Aura positifnya ini terpancar gitu ya. Alhamdulillah, dokter. Hari ini kita mau bahas seputar leukemia pada anak. Kebetulan 15 Februari yang lalu, hari apa tuh ya? Ya intinya seminggu yang lalu lah ya. Itu kan kita merayakan Hari Kanker Sedunia pada anak gitu ya dok ya. Nah itu kan disebut-sebut nih katanya leukemia nih nomor 1 nih entah di dunia apa di Indonesia gitu ya, yang paling banyak dialami oleh anak-anak. Ini katanya masalah keganasan juga gitu ya. Betul, dok, betul. Ya. Jadi leukemia ini pengertiannya apa? Karena kan kadang-kadang orang tua tuh terlalu cemas juga, jadi anaknya mungkin pucat atau lemas sedikit, langsung khawatir jangan-jangan leukemia nih. Tapi sebenarnya leukemia ini apa begitu? Betul. Nah, berkaitan dengan topik kita ya hari ini, leukemia pada anak, ada 2 definisi yang mesti kita luruskan, leukemia dan anaknya sendiri gitu ya. Nah, leukemia itu betul yang seperti Mbak Rini katakan bahwa termasuk keganasan atau penyakit kanker yang terbanyak terjadi pada anak. Sekitar 50% dari seluruh keganasan pada anak itu adalah leukemia. Di dunia nih atau di Indonesia ya? Pada maksudnya? Seluruh populasi. Wow, pada seluruh 50%? 50%. Hampir tuh setengah populasinya gitu. Betul. Ya? Okay. Nah, sedangkan leukemia sendiri artinya adalah keganasan pada pabrik pembuat sel darah. Pabriknya nih? Pabriknya. Nah, pabrik kita di mana Mbak Rini? Pabrik kita itu di sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang itu normalnya seseorang akan memproduksi 3 sel yang paling penting, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, kalau misalnya ada sel kanker atau keganasan di pabriknya, akan menekan ketiga sel itu, sehingga nantinya akan terjadi gejala-gejala yang atau tanda-tanda yang bisa kita lihat nantinya. Itu definisi leukemia. Nah, anak sendiri adalah seseorang yang berusia 0 sampai 18 tahun. Oh, jadi kalau lewat dari 18 udah bukan anak-anak ya? Bukan anak, atau dewasa muda. Ya, kalau misalnya dewasa muda atau misalnya adolescent, remaja itu sebetulnya termasuk anak juga ya, sekitar 15 tahun ke atas itu termasuk anak. Tapi begitu dia mencapai usia 18 tahun dan ke atas ya, itu sudah masuk ke ranah dewasa. Mengapa? Nah, pertanyaannya mengapa dibedakan kan antara anak dan dewasa? Ternyata karakteristiknya berbeda, karakteristik kankernya berbeda, jenis kankernya berbeda, respon terapinya juga berbeda. Oh, tapi sama-sama leukemia tapi jenisnya beda ya, gitu jenis ya? berbeda. Atau misalnya, kalau misalnya di kanker yang secara umum, mungkin ada kanker-kanker yang ada pada anak tapi tidak pada dewasa, atau sebaliknya. Jadi bisa juga leukemia ini terjadi pada dewasa usia 18 tahun ke atas bisa, misalnya. tapi jenisnya nanti kan berbeda. Tapi jenisnya berbeda dengan yang pada anak. Dan respon ini. terapinya juga berbeda. Nah, untungnya kalau misalnya Indonesia kan masih ada untungnya ya, alhamdulillahnya bahwa respon terhadap terapi pada leukemia ini sebetulnya lebih responsif dibandingkan dengan kanker pada dewasa secara relatif. Ya. Nah, dokter tadi kan dokter bilang kan pabriknya ini nih yang bermasalah gitu ya, gitu. Jadi entah itu karena produksinya nanti jadi seperti apa sih gitu, mengganggu ketiga tadi yang diproduksi tadi, atau sebenarnya bagaimana gitu ya penyebabnya gitu. Kenapa sih seorang bisa bermasalah si pabriknya ini gitu ya. Jadi apa tuh penyebabnya? Kalau pada anak-anak kan biasanya beda ya dengan orang dewasa. Kan waktu udah pernah dibahas juga kalau kanker pada orang dewasa itu mungkin karena pola makannya atau lifestyle-nya. Kalau anak-anak kan sebenarnya kan masih belum terlalu sembarangan lah ya lifestyle-nya. Persis Mbak Rini. Jadi sebetulnya
kan kalau seluruh penyakit secara umum adalah perpaduan atau kombinasi antara genetik dan lingkungan. Oke. Tetapi ternyata pada kanker pada anak ini lebih banyak yang ke arah genetik. Pada saat saya bicara tentang genetik itu bukan berarti keturunan ya, Mbak Rini ya. Buktinya hanya atau faktanya hanya 10% dari seluruh keganasan pada anak yang diturunkan. Termasuk leukemia ini dia bukan yang diturunkan. Artinya dia terjadi mutasi, tetapi dia tidak diturunkan kepada generasi selanjutnya. Gitu. Yang kedua adalah kenapa dia terjadi mutasi tersebut yang menyebabkan kanker. Itu sayangnya sampai saat ini adalah tidak diketahui penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya. Sehingga kalau misalnya kita tidak tahu penyebabnya, artinya kan kita bisa mencegah nggak kira-kira? Oh ya sulit dong. Sulit ya. Kan nggak tahu faktor resikonya. Jadi apa dong yang kita bisa lakukan kan? Iya. Yang kita bisa lakukan adalah mengenali gejala dan tanda secara dini. Itu juga satu faktor yang membedakan antara kanker anak dan dewasa. Yang kita bisa lakukan adalah mengenali gejala dan tanda secara dini. Sehingga penting buat misalnya pemirsa dan juga para orang tua lah khususnya ya, untuk mengenali apa sih sebetulnya gejala dan tanda leukemia tersebut. Tapi leukemia pada anak walaupun tadi kan hitungannya kan 0 sampai 18 tahun gitu ya. Paling banyak apakah memang pada toddler atau mungkin usia-usia udah SD, SMP, SMA gitu, atau mungkin ada kelompoknya juga. Ini leukemia anak ternyata ada jenis-jenisnya juga atau bagaimana? Kan kalau yang dewasa ya udahlah ya nggak usah dibahas gitu ya. Yang pada anak nih gitu, kira-kira bagaimana itu? Menarik nih, cerdas nih Mbak Rini. Jadi secara teoritis umur 2 sampai 10 tahun itu merupakan kelompok usia yang terbanyak menderita leukemia. Tapi nanti akan kita jelaskan bagaimana sebetulnya yang di populasi Indonesia. Kita akan tampilkan data kita nanti di Oke, itu di segmen kedua segmen kedua, Oke, tapi usia 2 sampai 10 tahun itu paling banyak mengalami itu, dan sayangnya mungkin orang tua tidak terlalu aware, ada juga begitu ya, Dok ya. Betul. Jadi intinya di sini memang tadi kan tidak sekedar hari peringatan kanker sedunia pada anak, tapi justru tujuannya mulia sekali untuk bantu screening ya, Dok ya, para orang tua ini untuk memahami gejala-gejala apa sih yang tadi mungkin arahnya nih ke leukemia atau mungkin penyakit lain yang mirip-mirip gejalanya gitu ya. Jadi apa sih yang perlu kita waspadai dari tanda-tanda? Tentunya ini akut, apa mungkin setiap hari jadi kronik atau bagaimana sih? Jadi gini, leukemia itu betul secara waktu kita bisa bedakan menjadi 2, yaitu akut dan kronik. Akut itu artinya apa? Sesuatu yang terjadi cepat. Jadi pada saat sejarahnya dulu, leukemia pada anak itu lebih banyak yang acute ya. Acute itu artinya dalam 3 bulan bisa menyebabkan kematian. Waduh. Nah, sehingga seperti misalnya ruangan ini lampunya dimatiin nih, langsung dimatikan. Semuanya gelap langsung. Jadi orang tua kadang-kadang, loh tadinya anak nggak apa-apa gitu, tiba-tiba kok pucat, panas, terus ada perdarahan, ada perutnya membesar segala macam. Sangat khawatir gitu. ya, karena mendadak lah. Nah, gitu ya. itu akut ya. Tapi ada juga leukemia yang jalannya pelan-pelan ya. Proses penyakitnya pelan-pelan yang disebut kronik. Biasanya dalam 3 bulan, orang tua kadang-kadang nggak sadar. Terus kemudian tiba-tiba timbul gejala-gejala leukemia kronik seperti itu. Nah, yang menarik adalah ternyata yang tadinya dianggap paling cepat menimbulkan kematian, ternyata begitu karena dia banyak, ya sesuatu yang banyak kan wajar jika lebih banyak diteliti, terus kemudian lebih banyak pilihan terapinya kan, gitu. Sehingga ternyata di sekarang nih di zaman now ini, jadi leukemia zaman modern ini, jadi leukemia akut lebih bagus kemungkinan sembuhnya, angka harapan hidupnya. Nanti yang akan kita lihat di data di segmen 2 ya. Tapi dari ciri-cirinya yang baik akut maupun yang kronik tadi umumnya tuh bagaimana? Apakah kalau orang dewasa kan kalau misalnya bicara kanker hati-hati dengan benjolan gitu ya. Kalau leukemia ini kan lebih ke darah gitu ya. Jadi apa ya keluhan yang benar-benar bisa terlihat, artinya si anak tanpa mengeluh pun orang tua bisa tahu begitu ya, oh ini ada perubahan yang menonjol sekali begitu. Sebetulnya ada gejala-gejala tersebut karena desakan sel kanker pada 3 sel darah tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya dia mendesak sel darah merah kita turun,
hemoglobin kita turun, yang kita lihat pada anaknya adalah pucat, jadi pucat gitu. Nah, terus kemudian yang kedua sel darah putih, si sel kanker menekan sel darah putih itu jadi turun jumlahnya, berkurang jumlahnya, lalu kemudian sel darah putih fungsinya untuk sebagai seperti tentara lah ya, sehingga kalau ada infeksi, virus masuk, bakteri masuk, dia yang bertanggung jawab untuk berperang melawannya. Nah, kalau misalnya tentaranya atau sel darah putihnya itu berkurang, artinya tubuh kita gampang terkena infeksi. Maka gejala atau tanda yang kita lihat adalah si anak akan menderita panas. Oh, demam. Nah, gitu jadi tadi tanda pertama pucat, tanda kedua panas. Lalu kemudian yang ketiga dia mendesak si sel trombosit, keping darah, ya kan? Sel trombosit itu gunanya untuk supaya jangan terjadi perdarahan. Sehingga kalau misalnya dia jumlahnya didesak, terus kemudian menjadi berkurang, akibatnya apa? Akibatnya mudah terjadi perdarahan. Jadi 3 tanda utama adalah pucat, panas, perdarahan. Pucat, panas, mudah terjadi perdarahan. Gitu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Baik. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Ada slide ya, nanti bisa dokter paparkan satu persatu gitu ya. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.